Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai judul ya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat ampli low budget ya. Nah, jadi ini sudah saya tulis ya untuk kira-kira bahan-bahannya ya. Dan di sini saya jumlah sekitar 114.000 ya. Ya cukup murah lah ya kalau untuk ampli ya. Jadi kalau misal kalian ingin mas-masnya ingin ngerakit mengikuti ini ya jadi kira-kira habisnya nggak sampai 150 ya kira-kira 114 lebih dikit atau 114 lebih kurang ya jadi video ini saya sangat sarankan misal kalau masnya ini masih SD SMP SMA ya yang budgetnya memang masih minim ya dan kepingin membuat suatu ampli ya. Jadi ini kira-kira seperti ini ya jadi saya cuma menggunakan 3 ampere ya, dan untuk transistornya itu saya sudah menggunakan itu ya. Kalau kalian misal mas-masnya masih awam, saya anjurkan nonton video ini sebelum merakit ya, yang masih awam loh ya. Karena kalau kita masih awam kan kita dipengaruhi misal pakai transistor itu loh samkan lo bagus ya, bagus cuma kan pakai 3 ampere woi, 3 ampere bukan 10 ya. Kalau 10 oke lah kita pakai sanken, tapi kalau pakai 3 ampere kan auto ngedrop suaranya, pecah ya, geber-geber gitu. Nah oke, jadi gimana sih cara merakitnya? Yuk langsung simak ya. Jadi video ini juga cocok untuk cara merakit ya yang kalian memang masih awam, jadi silahkan disimak ya untuk videonya. Yuk kita buat PSU nya dulu ya. Yuk, saya memakai ini ya, Elco 3350 volt ya. Jadi ini mau saya anjurkan untuk yang pemula ya. Kalau kalian udah udah punya ya, misal kita masnya bisa ngerakit ya, bisa skip video ini ya. Oke, jadi ini Elco Min dan Elco Plus kita gabungkan seperti ini ya, dan kita solder pastinya. Ini untuk CT nya ya. Nah oke, kalau udah seperti ini saya memakai dioda kiprok ya. Ini diodanya 35 ampere besaran ya nggak apa-apa lah. Ini sekitar 15.000 murah banget. Jadi kalau kalian pakai 10 ampere 15 juga bisa ya, karena trafonya sendiri 3 ampere ya. Oke, jadi ini untuk tanda seperti ini seret gitu ya, ini adalah AC nya. Jadi ini dari trafo ya, sini dan sini dari trafo ya, dan ini plusnya ke Elco yang ini, plus yang ini ya, dan untuk yang minusnya yang ada stripnya ini ya. Oke, langsung kita sambung seperti itu ya. Oke, saya siapkan kabelnya dulu ya. Nah oke, ini untuk tengahnya Elco ini kita beri kabel ya untuk menyambungkan ke CT nya trafo ya. Setelah itu kita solder. Ini dia timahnya. Oke, bentar kita solder ya. Nah oke, ini untuk CT nya ya, dan untuk kiproknya jadi yang plus ini ke Elco yang tidak ada stripnya ya. Jadi kita langsung pasang seperti ini aja ya, langsung gini. Jadi yang main langsung dapat min ini juga ya. Jadi ya untuk menghemat kabel ya pastinya. Nah oke, kalau udah gini
Untuk bagian kanan kirinya dioda ini ya, yang ada lambangnya ini AC ini, kita arahkan ke trafonya ya. Jadi pada video kali ini saya pakai 32 volt CT ya. Jadi kita langsung beri kabel warna merah ya. Setelah itu kita langsung sambungan ke sini ya. Oke. Nah, oke, ini kalau udah, jadi kita butuh lagi ya kabel. Saya gunakan kabel warna gini aja ya, biar mudah dipahami ya. Kalau tadi kan agak sulit ya, karena warnanya aja sama ya. Nah oke, ini agak panjang nggak apa-apa. Jadi saya gunakan kabel warna putih ini untuk ke CT nya ya, dan untuk warna hitam dan merah ke sini, ke bagian sini ya, ke kabel warna merah saya gunakan untuk positifnya elko solder ya, dan untuk warna hitamnya saya pasang untuk negatifnya elko ya. Nah oke, kalau udah kita pasang ininya ke 32 ya, ke 32 ini, dan yang satunya juga ya. Nah oke, kalau udah seperti ini, untuk ini tadi tengah-tengahnya elko ya, kabel tengah-tengahnya elko kita arahkan ke CT nya, dan untuk ini kabel warna putih ini ya, karena ini sulit saya sambungkan dari sini, sulit ya, harusnya pas pertama tadi. Karena sulit saya langsung arahkan ke CT trafo ya, jadi langsung saya arahkan ke sini. Nah oke, kalau udah kuat kita rapikan dulu ya. Nah oke. Nah oke, jadi ini untuk SU nya udah jadi ya. Setelah itu kita ke amplinya ya. Oke, kita singkirkan dulu untuk ini ya. Nah oke, jadi karena ini low budget ya, saya gunakan transistor tip TIP 41C dan TIP 42C ya. Karena kalau kita menggunakan Sanken ya karena Sanken itu bagus ya. Misal kita pakai patokan Sanken aja ya. Ini trafonya 3 ampere, dia nggak kuat menyuplai ya, karena Sanken itu batas maksimalnya 15 ampere loh, itu satu set ya. Sedangkan kalau TIP 41C 42C ini 6 ampere aja udah cukup, udah peaknya 6 ampere ya ini. Kalau satu set 6 ampere peaknya ya. Jadi kalau kita kira-kira pakai ini ke 3 ampere kira-kira udah cukup ya, udah lebih dari cukup ya, cukup aja lah. Kalau 2 ampere karena ini nggak cukup ya, nggak ber juga. Oke, setelah itu ya bentar kita lihat tipenya dulu. Oke, ini TIP 42 dan ini TIP 41. Setelah itu kita pasang ke heatsink, kita pasang ke ininya dulu ya. Ya heatsinknya dulu lah. Oke, jadi yang saya sarankan di sini ya, heatsink ini saya tulis 15.000, dapatnya lebih besar dari ini ya. Pokoknya lebih besar dari ini. Pasti sangat adem banget ya kalau untuk TR-nya, karena heatsink ini besar ya. Jangan lupa beri isolator ini ya, biar antara TIP 42 nya dan TIP 41 nya enggak
gandeng ya. Dan jangan lupa beri isolator baut. Lah susah fokus. Nah, oke. Ini isolator bautnya yang ini plastiknya. Oke. Kita pasang ke heatsinknya ya. Pasang di sini aja lah. Oke, ini untuk TEP42 nya. Jadi TEP42 itu kalau di TIP lain sama dengan 2955 ya. Jadi kalau kita ikut dari sini ya, TEP42 sebelah kanan, dan jadi untuk TEP41 sebelah kiri ya. Oke, jadi kita pasang di sini untuk TEP41 nya. Kenapa sih saya sarankan TEP41C42HC? Ya, kalau kalian masih awam kan memang ini tuh yang palsu. Kalau TEP41C42C itu ya ada, cuma kebanyakan yang asli ya. Kalau dijual pun kalian pasti dipilihkan yang asli. Tapi kalau kalian beli Sanken, apalagi yang masih awam ya, beli transistor tipe Sanken, ya pasti yang pertama dikeluarkan ya yang abal-abal ya, bukan yang ori. Cuma kalau TEP4142 kan memang ori ya. Ya karena ngapain sih dipalsukan, uang harganya aja ya murah ya, sekitar 4.000 satu buah ini ya, satu gini ya. Kalau sama TEP42 ya kira-kira 8.000. Oke, kita lepas dulu. Tuh. Jadi ini benar-benar full tutorial ya. Karena temanya ya ini. Ya. Oke, kita baut lagi. Saya juga suka ya kalau pakai TEP41C42C ini, suaranya soalnya juga bagus. Ketimbang Sanken, saya ini lebih suka ini ya, karena yang dihasilkan itu lebih gimana ya, lebih jernih ini ya, untuk suaranya. Sedangkan kalau Sanken dominan ke sub ya, dominan ke sub. Nah, oke. Kalau udah, kita solder ke kitnya ya. Jadi kitnya ini harganya dulu berapa sih ya? Bentar-bentar. Kit ini dulu harganya 17 ya. Kalian bebas pilih apa aja kitnya, bebas ya. Itu kita pasang seperti ini. Nggak usah pakai kabel ya. Kalau sampai ngapain sih pakai kabel ya, pemborosan. Nggak masuk. Nah oke. Kalau udah seperti ini, kita solder pastinya. Ini untuk kitnya ya. Setelah itu untuk ini PSU nya kita pasang ke kitnya ya. Jadi untuk yang warna putih tadi CT ya, atau ground. Jadi di kit ini yang warnanya ini ya, simbolnya itu GND. Ini berarti ground ya, atau CT. Kita pasang kabel warna putih di sini ya. Nah, oke. Dan untuk plusnya, karena tadi pakai warna merah, kita langsung pasang ke sini ya. Dan untuk warna hitam, kabel negatif kita ke arah sini.
Nah, oke. Seperti ini ya kira-kira. Nah, oke. Untuk speakernya, karena tulisan SPK-nya di sini, kita solder di sini ya untuk warna merah. Ya, jadi SPK itu warna merah ya. Dan kalau kalian nggak ada misalnya SPK yang min, adanya yang plus ya. Jadi nggak usah bingung, kita ambil di groundnya ya. Nah, jadi kita langsung sambung ke groundnya. Nah, oke, kalau udah, ini tinggal kabel inputnya ya. Oke, bentar. Nah, oke. Dan untuk inputnya ya, jadi karena ini kabelnya ada 3 ya, karena ini mono, jadi kabel warna merah dan putih saya gabungkan ya, dan langsung ke min. Nah, oke, kalau udah, jadi yang satu ke groundnya ya, ke groundnya lagi ya. Nah, oke, ini kan mudah ya. Jadi biar waktu kita tes ya, iya kan pertama itu bunyi gembrata gitu ya. Jadi kita beri potensio dulu ya. Ya bisa kita kecilkan biar nggak kaget ya kalau untuk tesnya pastinya. Jadi volumenya nggak di HP saja ya. Nah, oke, jadi ini untuk groundnya tadi. Sebelumnya itu saya pakai potensio yang stereo ya, karena saya ini buat eksperimen terus ya, jadi saya pakai yang stereo. Dan kalau kalian, saya sarankan yang mono aja udah cukup ya, karena ini mono. Tapi kalau kitnya ada 2, satu aja lah, wong ini tutorialnya 1 ya. Oke, jadi untuk groundnya ini sama ya pasangnya, antara mono dan stereo. Oke ya, jadi ini kan kabelnya saya putus ya, yang satu ke RCA, ini kabel cop gini, yang satu ke ini ya, jadi tengah-tengahnya kita putus. Dan ini dari RCA tadi ya, yang dari RCA kita langsung ke kaki ketiga ya, langsung ke kaki ketiga. Kalau mono bisa digabungkan, kalau stereo bisa dipisah ya, atas dan bawah. Oke, saya solder dulu yang kaki kedua ya. Jadi yang dari ampli kaki kedua, dan yang dari RCA nya kaki ketiga ya. Kalau kalian gunain mono bisa potensionya kabel warna merah dan putihnya bisa digabung ya. Kalau kalian ingin bertanya atau komentar, silahkan ya di bawah, terbuka. Nah, oke. Kalau kalian pasang gininya, yang pasti tengah itu ground ya, dan yang kanan kiri kabel warna putih dan merahnya ya. Nah, oke. Jadi ini udah selesai ya. Kita tinggal ini kita tes dulu ya. Oh, bentar. Kita pasang dulu kabel ini stekernya ya, lupa mbak. Nah, oke, jadi ini untuk stekernya udah saya tancapkan ya, belum saya tancapkan, sudah saya solder itu. Jadi kalau kalian beli di toko bisa ngomongnya kabel buntung ya, sudah saya catat di sini kan, sudah saya tulis. Jadi kalian kalau bingung tinggal serahkan aja ke paknya atau mbaknya ya, tinggal mbak beli ini gitu ya. Oke, kita pasang ke speakernya ini. Nah, oke, kalau udah, oke, mantap. Kita
kita sambung RCA nya, kabel cep-cepannya ini ya, ini celep selep. Oke, setelah itu kita nolkan dulu potensialnya. Setelah itu kita tancapkan ya steker. Nah, oke, ini udah saya tancapkan ya, ini. Oke, loh, fungsi kan potensinya. Oke, kita langsung pakai input suara ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi ini speakernya akan saya tambah ya. Ya, karena TIP 4142C itu kan kalau di speaker aktif dia disuplai 3 ampere aja, pakai 18 volt CT dia berani 6 inch kali 2 plus tweeter kali 2 ya. Masa kita 3 ampere 32 volt CT pakai 6 inch kali 1 kan ya nggak asik ya. Masa lebih besar speakernya, lebih kecil kan nggak sip ya. Dan tadi getaran speakernya juga nggak kuat ya, speakernya sampai blur gitu ya, sampai nggak kuat nangkep ya. Oke, kita akan tambahi speaker ya, kira-kira apakah kuat menghandle ininya. Dan kita coba kencangkan apakah speakernya suaranya nanti pecah ya. Ya karena kalau ini yang nggak kuat ya PSU nya dia bakal pecah suaranya. Jadi akan kita tes ya. Yuk, saya cut dulu ya. Nah oke, ini untuk speakernya sudah saya ganti ya, satu sub yang 6 inch buat low mid ya, low midnya, dan yang atas sendiri tweeter pastinya ya. Oke, langsung kita beri suaranya ya. Kita kencangkan lagi ya.
Oke, saya kecilkan dulu ya. Oke, jadi untuk suaranya benar-benar mantap banget ya. Itu semua saya paralel ya, di 8 ohm 8 ohm. Twitternya nggak tahu berapa ya, kira-kira dua ini di paralel 4 ohm, dan itu nggak tahu ya berapa ya, kira-kira yes, nggak tahu lah berapa ya. Oke, kita coba ganti lagu lain ya, yuk. Nah, oke, kita coba tes dengan lagu dangdut ya. Untuk sekarang kita langsung naikkan volumenya ya. Oke, kita kecilkan ya. Nah, oke ya. Jadi kalau memang mau merakit ampli low budget ya, yang suaranya benar-benar mantep ya, ya saya sarankan saja pakai TP41C, TP42C ya, dan mentokin 3 ampere 32 volt CT, pasti suaranya mantap seperti ini ya. Ya daripada pakai Sanken tapi trafonya 3 ampere dan suaranya pasti pecah ya, dan lebih mahal pastinya. Oke, ini yang masih benar-benar low budget sangat cocok ya, yang mau suara menggelegar ya. Tuh, no dubbing ya, no dubbing ya. Dari lampu aja kelihatan ya. Oke, ini benar-benar horror banget ya. Nah, oke, terima kasih ya sudah menonton. Thanks for watching ya.